Oke, selamat siang Romo ya. Selamat bergabung di acara kita selaku narasumber. Baik, Bapak Ibu, para orang tua semuanya yang sudah bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini ya. Acara akan segera kita mulai. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Susunan acara seminar parenting Sekolah Bodhidharma dengan tema merajut kilasan masa depan anak bersama narasumber Dr. Sulaiman MPD PhD kandidat. Iya, pakai suara. Sebelumnya, terimalah salam budi dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Sulaiman MPD PhD kandidat. Yang kami hormati Koordinator Sekolah Bodhidharma, Ibu Metali. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMA Bodhidharma. Recording in progress. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Bodhidharma beserta panitia. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Sekolah Bodhidharma yang Bapak banggakan, para siswa-siswi Sekolah Bodhidharma semuanya. Merupakan berkah dan karma baik pada siang hari ini Bapak Ibu ya, karena Sekolah Bodhidharma mengadakan seminar parenting ya untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu, dan ini adalah sebagai wujud kepedulian kita Sekolah Bodhidharma terhadap perkembangan para peserta didik yang khususnya ada di Sekolah Bodhidharma. Baik, untuk acara yang pertama saya bacakan pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari koordinator sekolah, yang kelima seminar parenting, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh sosialisasi dari Global Art, yang kedelapan pengumuman, dan yang terakhir kesembilan penutup. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya, untuk menghemat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Masuki acara yang kedua, yaitu doa pada Bapak Ibu semuanya untuk bersikap anjali. Kita bersama-sama membacakan wandana yang akan saya pimpin. Mari kita bersama membacakan wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga dengan acara parenting pada siang hari ini dapat membawa perkembangan yang baik, khususnya para siswa-siswi Sekolah Bodhidharma untuk menjadi anak baik. Semoga dengan adanya kegiatan ini selalu membawa perkembangan yang baik bagi Sekolah Bodhidharma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi sudah disampaikan oleh koordinator kita ya Ibu Mitali bahwa ini adalah program dari sekolah, bahwa salah satu kepedulian kita kepada orang tua, kepada anak, kita menyelenggarakan parenting seperti ini. Karena pada dasarnya untuk mendidik anak itu tidak hanya tanggung jawab
guru saja yang di sekolah, tetapi yang berperan penting untuk mendidik anak itu adalah dari pihak keluarga. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk memasuki acara berikutnya itu adalah seminar parenting. Halo, Romo Sulaiman, terdengar? Nggih. Nah, terdengar Pak Oke, Suharyono. selamat siang Romo ya, Namo Buddhaya. Selamat Terima kasih siang, di Namo sela-sela Buddhaya. kesibukannya, Romo dapat menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada Sekolah Budi Dharma. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk ke depan kita bisa menjalin silaturahmi ataupun saudara. Dan pengalaman-pengalaman dari Romo itulah yang kami harapkan, kami butuhkan untuk perkembangan Sekolah Budi Dharma. Baik, Bapak Ibu semuanya, harap diperhatikan di monitor masing-masing ya. Ini adalah narasumber kita, Dr. Sulaiman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen untuk profil dari narasumber kita. Nah, ini adalah profil dari narasumber kita, Dr. Sulaiman, MPD, CHT, PhD, kandidat. Dan ini ada video yang akan menampilkan profil ataupun kegiatan sehari-hari dari narasumber kita. Mana tahu nanti dari Bapak Ibu semuanya masih ada yang meragukan narasumber kita. Mari kita saksikan semua untuk profil dari narasumber kita. Dr. Sulaiman, PhD candidate, adalah seorang akademisi, yaitu dosen dan peneliti, main teknologis, penulis, dan healthy coach. Menyelesaikan Doktor Teknologi Pendidikan, konsentrasi pendidikan anak usia dini, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2016, dengan predikat cum laude, dengan disertasi yang dibiayai dari beasiswa kompetisi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Sarjana Pendidikan dan Magister Teknologi Pendidikan, pembelajar sepanjang hayat, seorang kandidat doktor atau PhD program, College of Religious Studies, Mahidol University, Thailand. Trainer pemantapan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Minatnya pada bidang main teknologi membuat ia menulis buku inspiratif yang berjudul Main-main dengan Main, Kekuatan Meditasi dan Zikir. Diterbitkan Alex Media Komputindo bersama kakak perempuannya, Hajah Sulastri, LC MPDI, dan sebagai pembicara nasional, berbicara di berbagai kesempatan. Dr. Sulaiman memiliki kegemaran berlibur ke tempat bersejarah, olahraga renang, menonton film seri, membaca cerita inspiratif, dan suasana pegunungan. Ketulusannya membantu klien sebagai healthy and business coach, mengantarkan Dr. Sulaiman mencapai Golden Diamond Manager hanya dalam waktu 1 bulan. Berkesempatan mengajak rekan bisnis dan keluarga ke Vietnam, Cina, Thailand, Paris, Swiss, Jerman, dan Belanda. Dr. Sulaiman PhD candidate aktif dan dapat dihubungi di laman serta media sosial berikut ini. Laman web yaitu gerahanyana.com, akun Facebook yaitu Gerahanyana, akun Instagram giriwirya_Sulaiman, dan jangan lupa saksikan segmen pendidikan, kesehatan, mindtech, religious studies pada channel YouTube Gerahanyana. Baik, itulah tadi profil dari narasumber kita ya Bapak Ibu semuanya. Halo Bapak Ibu semua yang di rumah, sudah tidak sabar ya untuk mendengar seminar parenting pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita dengan tema merajut kilasan masa depan anak.
Baik Romo, untuk penyampaian materi nanti sampai jam 14.15, setelah itu nanti ada tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita, Dr. Sulaiman, MPD, PhD, kandidat, untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Metali sebagai koordinator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, kemudian juga kepada Bapak Suharyono sebagai moderator kita pada kesempatan kali ini. Suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu? Baik. Jelas, Romo. Lalu juga kepada para pimpinan juga yayasan yang sangat konsentrasi untuk dunia pendidikan kita di Indonesia, khususnya di Batam ya, yang sudah dengan kerja keras dan kerja cerdasnya mewujudkan pendidikan di Kota Batam yang ya saya walaupun tidak mengikuti banyak ya Sekolah Budi Dharma Batam ini, tetapi cukup sangat luar biasa saya mengamati ketika waktu saya juga sebagai anggota monastik di Indonesia ini, banyak hal yang sudah diperbuat ya oleh Bapak Ibu pimpinan di yayasan maupun di sekolah ya. Bapak Ibu, topik pada kesempatan kali ini sebenarnya sangat-sangat boleh saya katakan sangat dekat dengan bidang keilmuan saya, tetapi tentu kalau kita bicara pengalaman dengan bidang keilmuan itu, bisa jadi Bapak Ibu yang di sini punya pengalaman yang lebih jauh, lebih banyak ya terkait dengan program parenting ya. Saya pinginnya sebenarnya lebih enaknya adalah kita tanya jawab juga ini secara langsung. Jadi lebih enak ya bagi saya juga untuk menggali informasi karena saya punya teorinya, saya juga observasi pada praktiknya ya, tetapi tentunya Bapak Ibu secara pengalaman di lapangan yang punya anak-anak ini kan bisa jadi kalau di dunia akademik itu dasen dasolen. Nah, antara teori, antara konsep ya, antara konsep yang ada dengan praktik di lapangan itu ada gap-nya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pola pengasuhan, saya boleh tanya ya beberapa Bapak Ibu yang di sini supaya kita interaktif, supaya tidak hanya dari saya sendiri, dari bapak-bapaknya, juga dari ibu-ibunya, dari ayah, ya, kemudian dari bundanya, nanti boleh sharing. Menurut Bapak Ibu, pola asuh yang seperti apa yang Bapak Ibu ingat ya di masa lalu? Di masa lalu, wah orang tua saya itu dulu, nah dulu kan kita selalu bicara begitu. Dulu saya itu seperti ini ya, sehingga kita bisa komparasi nih ya, membandingkan dengan pola asuh yang sebenarnya pola pengasuhan yang sesungguhnya seperti apa yang bisa kita terapkan di masa sekarang ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Meta juga dan Pak Moderator. Baik, boleh sekalian latihan raise hand. Boleh Bapak Ibu raise hand, angkat tangannya, bukan angkat tangan di virtual tetapi menggunakan kolom. Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar ya, sudah terbiasa selama masa pandemik ini kita menemani anak-anak belajar dari rumah atau BDR ya. Ini Saca, Brian sama siapa? Papa atau sama Mama sekarang? Halo? Oh, ini dulu yang kelihatan bundanya ini, Alfred TKA UP Pala. Monggo, silakan. Apa yang Ibu atau Bapak paling ingat kalau bicara tentang
oh orang tua saya itu mendidik saya, nah misalnya, sehingga saya menjadi, nah seperti itu. Gimana Ibu Alfred? Nama ibu bundanya siapa nih? Iya, Pak. Ya, Selamat silakan. pagi, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nama budaya, Pak. Iya, nama budaya, didengar suaranya ya. Ya, untuk zaman dahulu tentang parenting orang tua ke saya ya. Ya. Biasa kalau orang dulu itu lebih ke keras ke anak sih. Mungkin dari kita buat salah udah langsung dipukul dengan tali pinggang atau rotan. Oke. Merasakan ya, merasakan rasa roti Ya. ikat pinggang, rasa roti. Iya, Oke, baik. itu istilahnya kita tidak bisa menjelaskan, sudah dihakimi duluan ya rata-rata itu. Baik. Ya, jadi kita catat salah satu kata kuncinya kita belum menjelaskan sudah dihakimi duluan. Nah, itu penting ya. Betul, Jadi penghakiman ya yang Bapak Ibu rasakan itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Alfred. Ada lagi kita ke ayahandanya Kanti dan Elvern. Budanya Pak Sulaiman. Oh, Bunda ya ini ya, mohon Ya. maaf. Karena rambutnya saya Ya. aja. Oke. Ya, Soalnya silakan. Ya. Ya. Gimana ya? Mungkin waktu dulu kebanyakan orang tua kita mengajarkan kita itu langsung dikasih petunjuk gitu, langsung dikasih arahan. Sementara yang untuk masa-masa sekarang malah kita harus sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kita untuk melakukannya bersama. Oke. Kalau dulu langsung dicekoki ya, harus Iya, ini, harus langsung itu ya istilahnya. Diperintah langsung. Ya, perintah, melalui perintah, nggak boleh ini, tidak boleh itu, Ya. gitu ya. Melakukan ini dan melakukan itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih Pak. Saya ingin dengar dari bapak-bapaknya ini, Pak Bong Juan Devin, itu anaknya Devin ya? Salam dalam Dharma Nama Budaya. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Silakan Pak. Saya orang tua Bong John Devin. Anak saya namanya Bong John Devin. Oke. Bagaimana ya? Silakan lanjutkan Pak Juan Devin. Oke. Jeda sebentar. Pada saat ini dengan dahulu teknologi kan berbeda jauh. Seperti sekarang bisa Zoom. Ya. Bisa bersama-sama. Pada dahulu tidak ada. Oleh karena itu zaman sekarang menurut saya harus lebih diberikan bagaimana ya? Petunjuk tentang teknologinya itu. Ada batas-batasannya gitu loh. Oke. Soalnya ada positif dan negatifnya. Oke. Ya, seperti itulah. Ya, berarti Bapak sebagai orang tua kekinian menyoroti tentang teknologi ya, teknologi yang berkembang ya. Baik Bapak Ibu semua, saya sudah nangkap beberapa hal yang sebenarnya masalah kita di era modern ini sama. Untuk itu izinkan saya memberikan pemahaman dan secara praktis ya, secara singkat praktis untuk kita semua praktikan. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau dibilang Bapak ini, apakah Bapak sendiri sudah punya anak? Nah, kalau saya masih menuju. Jadi anak saya saat ini masih 3 bulan ya, usia kandungan 9 bulan masuk ya. Dan waktunya saya saat ini itu adalah menerapkan ya ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan dari pendidikan anak usia dini. Saya tadi sudah Bapak Ibu dengarkan bahwa saya konsentrasinya di pendidikan anak usia dini. Di dunia pendidikan itu saya punya penelitian di ilmu pendidikan, udah dari S1, S2, S3, memulainya dengan ilmu pendidikan, yang terakhir ini ada konsentrasi anak usia dini. Dan ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan terkait dengan parenting, judulnya nanti The Awaken Parenting.
nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Silakan saya share ke Ibu Meta nanti, dan koordinator Bapak Ibu semua nanti bisa baca-baca. Itu sangat praktis sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, saya awali dengan konsep pendidikan anak usia dini itu dari usia dini. Kalau Bapak Ibu yang saat ini punya anak sudah tingkat SMP, SMA, ya itu perlakuannya sebenarnya serupa, tetapi secara teoritis itu konsep atau tips-tips yang kita praktikkan dari keilmuan ini, dari ilmu keorangtuaan ini, dan bagaimana pola pengasuhan ini sebenarnya serupa, Bapak Ibu, hanya saja yang membedakannya itu usia perkembangan, ya. Kalau usia perkembangan, Bapak Ibu yang pernah atau Bapak Ibu lulusan sarjana pendidikan pasti pernah belajar yang namanya psikologi perkembangan, ya. Nah, di psikologi perkembangan ini kita akan melihat bahwa manusia itu selain tumbuh, kalau tumbuh kita bicara apa, Ibu Bapak? Ayah Bunda, kita bicara apa kalau bicara tumbuh? Ibu Mia. Ibunya Mia atau Ibu Mia ini. Kalau tumbuh kita bicara apa? Aspek apa yang kita bicarakan kalau tumbuh? Ada dua tadi saya sebutkan, tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh kira-kira kita bicara apa? Nah, ini yang ada, kalau enggak langsung jawab saya agak cepat Bapak Ibu ya. Karena mungkin kita juga waktu supaya materi yang saya sampaikan juga bisa sampai. Ini ada Ibu atau Bapak? Ibu ya ini, Ibu Devianti Sarmili. Bu Guru ya ini, atau Ibu Kepala Sekolah ini? Itu Bu Guru, Romo. Oh, Bu Guru, ya monggo Bu. Iya, Bu Guru. Apa yang membeda? Maaf, ini bukan ngetes Bu Guru ya. Bu Guru bukan ngetes, saya kira ini wali murid ya. Ya. Beda ya Bu Guru ya, antara tumbuh dan kembang ya? Kalau Pak benar, beda. Beda, ya baik. Nah, kira-kira yang bedanya apa ini, bundanya Charles Theo? Apa beda tumbuh, Bun? Dengan berkembang. Nah, kan ada dua itu, bertumbuh dan berkembang. Bunda? Iya, Kak, selamat siang. Ya, selamat siang. Tadi maksudnya ke yang bertumbuh ya. Ya, tumbuh. Kalau bicara tumbuh apa ini? Kalau bicara tumbuh, menurut saya lebih ke asupan gizi untuk anak. Ya, berarti itu bicara tentang fisik ya, secara fisik ya. Tumbuh itu kita bicara fisik. Nah, tumbuh itu kita bicara fisik, betul sekali Ibu. Terima kasih bundanya Charles. Sama anaknya Charles ya? Ya, Charles Theo. Oke, terima kasih Oke, bundanya sama-sama. Charles Theo. Kalau kita bicara tentang tumbuh, kita bicara aspek-aspek fisik ya, Bapak Ibu. Jadi tumbuh kembang anak kita itu yang mempengaruhinya juga adalah kita bicara tentang tumbuh. Tumbuh itu bicara tentang aspek gizi. Kalau Ibu Bapak yang masih punya anak usia dini, berarti Ibu Bapak ini sangat penting. 1000 hari pertama itu kita mengenal namanya adalah usia emas ya. Sehingga di usia emas ini pertumbuhan anak yang melalui tadi sudah dikatakan oleh Bunda Charles ya, bundanya Charles, bahwa itu berhubungan dengan gizi ya. Gizi ini sangat penting ya. Sangat penting. Gunting boleh. Boleh di-mute dulu siapa? Ya. Bapak Ibu yang bisa perhatikan kalau ada kebocoran supaya tidak terganggu mic-nya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita bicara tumbuh, Ibu Bapak, itu mulai dari tentunya kalau kita bicara anak usia dini, kalau di Indonesia itu Bapak Ibu, kita bicaranya 0 sampai 6 tahun. Betul apa betul? Betul ya. Undang-undang mengamanatkan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun ya. Makanya 45, 56 itu anak-anak sudah
TK ya, TK. Di Bodhidharma juga ada TK ya Bapak Ibu ya. TKA, TKB, saya juga ada nulis tentang buku di TKA, TKB. Kalau saya di TKB nanti juga saya akan bagikan linknya, silakan Bapak Ibu untuk bermain bersama anak-anak. Itu ada bagaimana menumbuhkan sosial emosional terutama. Ada bukunya yang saya terbitkan, yang saya buat ya, dari proyek kurikulumnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Nah, ada soft file-nya, nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan juga, silakan nanti dilihat-lihat, di print ya, bisa dipelajari bersama-sama dengan anak-anak. Nah, tumbuh kita bicara proses pertumbuhan pada anak usia dini itu kita berbicara pada aspek fisik. Ya, aspek fisik berarti kita bicara aspek-aspek yang berhubungan dengan salah satunya tadi disebutkan adalah gizi. Ya, gizi, kemudian gizi ini juga nanti selain berhubungan dengan aspek perkembangan otak ya Bapak Ibu, tetapi juga berhubungan dengan tubuh anak. Maka sekarang Direktorat Jenderal dari anak usia dini dan dasar menengah ya sering sekali berbicara tentang stunting ya. Stunting itu penghambatan dari pertumbuhan anak-anak itu ya. Nah, itu banyak hal dimulai dari kandungan sampai kepada si anak-anak ini berkembang, dilahirkan ya dan bertumbuh sampai dengan 1000 harinya. Nah, aspek gizi ini sangat harus diperhatikan Bapak Ibu semua, sehingga membuat anak ini nanti kita salah satunya adalah membuat anak ini terbebas dari hambatan-hambatan fisik seperti itu, terutama perkembangan otaknya ya. Yang ini kita bicara tentang tubuhnya ya, otak itu bicara tentang tumbuh dia juga di bagian fisik ya, dan perkembangan mentalnya ya, perkembangan mental. Nah, perkembangan yang kita bicarakan berikutnya di anak usia dini itu ada beberapa hal. Misalnya salah satunya aspek kognitif yang ibu bapak harus pahami. Saya kan orang tua gitu ya, harusnya saya serahkan saja aspek kognitifnya itu kepada sekolah gitu ya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena aspek perkembangannya kognitifnya ini dia lebih banyak juga di rumah bersama dengan kita. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak memahami, ini penting Bapak Ibu catat baik-baik, apalagi Bapak Ibu tidak memahami konsep dasarnya. Sehingga misalnya di sekolah, ini seringkali Bu Meta juga paham ini sebagai seorang terapis ya. Enggak tahu Ibu Meta masih aktif menerima terapi untuk anak atau tidak ini ya. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Misalnya Bapak Ibu di sekolah diajarkan, guru mengajarkan anak-anak untuk membangun sifat atau karakter tertentu ya, yang membangun sosial emosional dia, menstimulasi sosial emosionalnya. Tetapi karena ketidaktahuan ibu bapak ya, ayah bunda di rumah tidak paham itu, maka bisa jadi ayah bunda malah melakukan hal yang sebaliknya. Nah, itu akan membuat kontraproduktif ya dari stimulasi yang dilakukan di sekolah. Ini untuk khusus kepada anak Bapak Ibu yang memiliki anak usia dini ya, TK sampai sebenarnya anak usia dini itu sampai 8 tahun ya kalau di dunia kita mengenalnya. Kalau di Indonesia secara politis ya, kita di pendidikan itu anak usia dini itu cuma sampai 6 tahun ya, sampai TK B ya. Nah, kalau SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah mulai dianggap tidak lagi termasuk dalam anak usia dini, tetapi sebenarnya pada proses perkembangan dan stimulasi yang dibutuhkan anak itu masih sama ya. Nah, kalau Bapak Ibu, ini saya kasih contoh tentang aspek kognitif ya. Aspek kognitif itu tentang bagaimana si anak ini berkembang
akademiknya. Bapak Ibu misalnya lihat di sini saya sudah punya gelar doktor 1, iya kan? Tapi kemudian kok ngambil doktor lagi yang kedua, ya. Nah, ini bukan karena Sulaiman. Nah, Romo Sulaiman ini pintar secara kognitif tidak, tetapi adalah karena saya memahami bagaimana perkembangan secara kognitif itu ya benar-benar walaupun orang tua saya ya dalam konteks ini tidak memahami proses ini, tetapi mereka memberikan saya satu kesempatan memahami diri saya sendiri pada aspek kognitif. Ya, kognitif kita akan berbicara kecerdasan nanti. Ya, sehingga saya belajar itu tidak merasa terpaksa, tetapi saya belajar terus dan belajar terus itu ya dengan menyenangkan ya, sehingga itu menjadi satu passion saya, hasrat saya ya, hasrat bukan yang negatif ya, tetapi positif ya dalam saya mencari ilmu seperti itu. Nah, ini penting bahwa orang tua di zaman sekarang itu seperti tadi saya mencatat tidak zamannya lagi kita melakukan penghakiman. Artinya orang tua di zaman sekarang itu mesti bekerja lebih keras. Selain orang tua ya, sebagai orang tua kita wajib memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, juga memberikan asupan yang dibutuhkan, artinya materi ya kepada anak kita, tapi juga kita butuh asupan asupan pengetahuan bagaimana mengantarkan anak-anak kita ini ke jenjang ya, ke pintu dia kesuksesannya, seperti itu ya. Nah, maka di Hari Anak ini juga saya sekaligus mengucapkan Hari Anak kepada Bapak Ibu semua. Saya katakan di sini quote-nya, kehadiranmu adalah berkah terindah. Ya, mohon maaf ini tanpa bermaksud menghakimi. Tentu ada juga yang Bapak Ibu yang mungkin lihat di luar sana ya, mereka mengharapkan ya hadirnya buah hati, tapi kadang-kadang ya belum tentu buah hati itu bisa hadir di kehidupan keluarga mereka ya. Nah, itu artinya kita harus bersyukur bahwa kita dikaruniai. Karena apa? Karena kita sudah artinya kita sudah siap ya. Jadi kita siap sebagai orang tua, maka hadir anak kita ya di dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus bertekad melindungi dan mendampingi ya anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Sehingga akhirnya mereka pada waktunya mengerti dan makna dari kehidupannya dan kemandirian, hidup mandiri ya, berdiri di atas kaki mereka sendiri ya. Nah, sehingga ada arah yang lebih clear, lebih jelas yang didapatkan oleh anak-anak kita kemudian ya. Nah, Bapak Ibu, menjaga kilasan masa depan. Kilasan ini saya terjemahkan dari kata karma sebenarnya ya. Kilasan, kalau Bapak Ibu mohon maaf yang Buddhis tahu karma. Karma itu artinya apa Bapak Ibu? Buah. Nah, bukan ya. Karma itu artinya tindakan, kilasan ya, kilasan ya, maka itu kita merajut. Kenapa kok dirajut ini? Ya karena pengalaman-pengalaman inilah yang akan mengantarkan anak-anak kita berkembang menjadi apa di kemudian ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dari guru saya, gurunya Ibu Meta juga ya, kalau nggak salah. Gurunya Ibu Meta juga ya, bahwa ada satu perlakuan yang penting harus kita lakukan kepada anak-anak ya, terkait dengan ini. Nah, ini bahwa kita sebagai orang tua itu adalah program. Itu satu. Kemudian neni, kalau yang punya neni ya, maka lingkungan ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kemudian juga bisa jadi grandfather, grandmother ya, kakek, nenek, kemudian paman, bibi
dan orang-orang dewasa lain yang ada di rumah itu, kita harus perhatikan sekali kita mau mengikuti pola pendidikan yang seperti apa. Karena sebenarnya pola pendidikan, model pendidikan orang tua itu, parenting itu banyak sekali ya, tinggal kita paham tidak kenapa kita menerapkan itu ya. Nah ini penting sekali, termasuk yang tadi saya sebutkan dimulai dari anak usia dini, ini ada videonya Bapak Ibu. Adam and Noah, we are going to do colors today. Yay! Adam, Noah, are you ready? Are you ready? Okay. Black katanya. Silver, Red, red, ini percobaan, ini namanya Gray. perlakuan ya. pink, green, blue, violet, Violet, orange, orange, brown, brown, gold, gold, white, white, yellow, yellow, and and black. black. Jadi guru pertama anak-anak ini adalah siapa Bapak Ibu? Orang tua, bahkan di kandungan Bapak Ibu. Kalau sekarang anak saya mulai dari usia 5 bulan itu sering saya ajak cerita terus ya. Ini apa namanya? Abah, awal-awal 5 bulan manggilnya Abah. Abah sudah ngajak maminya bilang nggak boleh panggil Abah, terlalu apa namanya? Apa kan Abah itu daerah banget gitu ya. Ya udah agak keren sedikit biar apa namanya papi katanya gitu ya. Ya whatever itu ya Bapak Ibu, kesepakatan Bapak Ibu. Dimulai usia kandungan itu kita sudah boleh memberikan perlakuan itu ya. Perlakuan ini dimulai dari awal itu. Seolah-olah si anak ini tidak mengerti ya. Ada satu case Bapak Ibu, ada satu kasus bahwa ada anak yang mulai dari kandungan itu sama bapaknya sudah diajak bercerita, ngobrolin apa aja ya. Wah, papi tadi dari kantor perjalanan macet loh nak gitu ya. Diceritain. Ya itu saya ceritakan kepada anak kepada baby saya yang sekarang masih 9 bulan di dalam kandungan. Yang ada ya di mana ketika sudah apa dilahirkan si anak ini mengenal ya orang tuanya itu, khususnya suara bapaknya itu ya. Di dalam studi ini ada beberapa studi yang saya lihat dari beberapa studi kasus ya. Jadi Bapak Ibu yang pendidikan anak usia dini, yang ngambil S1-nya pendidikan anak usia dini, sebenarnya boleh itu mengambil satu subjek saja. Anak sendiri diteliti boleh nggak? Boleh, boleh banget ya. Ada profesor dalam bidang bahasa, dia meneliti cucunya sendiri Bapak Ibu. Bagaimana perkembangan bahasa si anak ini ya diamati mulai dari dalam kandungan, kemudian dilahirkan dan seterusnya. Ya jadi ini perlakuan ini sudah harus dimulai dari usia dini. Dan kemudian kita memperhatikan di usia-usia mereka perkembangannya. Nah, ini satu video lagi Bapak Ibu yang sangat penting. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. That's exactly to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Oke.
Oke, baik Bapak Ibu. Baik, itu salah satu contoh bahwa apa yang kita sebagai orang tua kerjakan ternyata sangat berpengaruh tuh kepada anak-anak kita, ya. Nah, itu salah satu prinsip yang harus diperhatikan ketika kita berbicara pola asuh. Jadi lucu kalau Bapak Ibu bicara misalnya, "Nak, kamu jangan merokok." Misal contoh ini ya, untuk anak yang remaja tapi bapaknya merokok gitu di depan anaknya. Nah, itu bukan pola yang baik untuk menjadi model ya Bapak Ibu. Nah, itu juga harus hati-hati kita sebagai orang tua. Karena dari sini apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu menjadi model. Selain tadi kita lihat ada lingkungan ya, lingkungan sekolah, neninya, bisa jadi grandfather, grandmother-nya itu yang menjadi model ya untuk si anak ini. Nah, lalu ini model yang saya tawarkan Bapak Ibu dari buku The Awakened Parenting Model of Nusantara. Bapak yang intinya sebenarnya adalah berhubungan dengan kegiatan otak ya, bagaimana Bapak Ibu mengkondisikan si anak ini menciptakan otak yang bahagia ya, khususnya dari 1000 hari yang pertama atau anak usia dini ini. Sebelum nanti kita berbicara tentang kelanjutannya untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki anak di usia remaja ya, ada beberapa tips kelanjutan, hanya membedakan usia perkembangan saja. Otak yang bahagia dan otak stres ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Sebenarnya bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita. Betul nggak? Bapak Ibu kalau stres lama-lama bisa stroke, ya nggak? Kalau sudah stroke kan susah, ya kan? Bisa 2 truk, bisa 3 truk, ya nggak? 4 truk, 5 truk, 10 truk pun kita bisa terjual gara-gara penyakit yang satu ini. Misalnya begitu, ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu penting sekali kita memahami bagaimana mengkondisikan otak kita itu menjadi otak yang berbahagia. Ya, otak bahagia ini penting sekali. Sebenarnya bukan ini saja ya yang harus dikembangkan sekolah ya, program parenting ini, tapi program juga bagaimana nih kita buat program di mana orang tua bisa melatih merilis itu apa? Melepaskan stres ya. Kita tahu kita semua punya stres dari pekerjaan, dari apa, bagaimana itu kita bisa healing. Kalau zaman sekarang itu apa istilahnya itu healing ya. Kita butuh healing kemana? Biasanya healingnya itu jalan-jalan. Padahal yang menentukan itu adalah diri kita sendiri kan gitu. Nah, pola berlatih nafas dan sebagainya itu juga disarankan dari pola The Awakened Parenting yang saya kembangkan ini. Nah, ini ada studi Bapak Ibu bahwa emosi negatif itu dapat merusak otak kita. It's often said that sticks and stones may break your bones, but words can never hurt you. While that phrase may help some people brush off mean words, it isn't exactly supported by science. While physical abuse is easy to spot, how do you even recognize emotional abuse? Ya, jadi di sini menekankan pada emotional abuse. Abuse itu adalah apa? Bullying, salah satu bentuk bullying dari kekerasan kita. Kalau kita bicara tentang kekerasan fisik itu gampang ya Bapak Ibu, gampang lihatnya. Tadi di video ini Bapak Ibu tengok ya dengan clear. Kalau phrase may help some people brush off mean words, it isn't exactly supported by science. While physical nah ini abuse bisa dilihat orang main tumbruk-tumbrukan gitu ya. Tapi kalau yang namanya easy to spot, emotional how do you even abuse, recognize emotional abuse? Nah ini Emotional sulit. abuse is sort of like carbon monoxide. Dikatakan seperti karbon monoksida, seperti karbon monoksida yang sebenarnya dari pembuangan mobil ya, asap mobil gitu, yang sebenarnya seolah-olah tidak merusak tetapi sebenarnya sangat merusak tubuh kita. It doesn't have any obvious signs we can see, but it can be deadly. Nah, bahkan sangat mematikan Emotional Bapak abuse Ibu. can actually damage your brain structure. Victims suffering from constant emotional abuse experience a Nah, emotional abuse ini akan sangat merusak bagian otak kita ya Bapak Ibu. Penting untuk dipahami bahwa
bagaimana Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah toksit ya, toksit, teman yang toksit, suami yang toksit, atau pacar yang toksit ya zaman dulu itu. Nah, ini sangat merusak sebenarnya ya. Jadi ini nanti pengaruhnya di anak ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tawarkan di The Awaken Parenting yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami kondisi otak kita. Ya, kalau dalam bahasa kimianya, dalam bahasa biologinya otak, tetapi kita dalam bahasa psikologisnya kita sebut dengan pikiran atau emotional abuse ya. Emosional ya, kekerasan yang juga ternyata bisa terjadi di dalam tubuh kita, mental kita. Untuk itu kita harus benar-benar memahami apa yang kita lakukan antara reaksi ya, dengan refleksi. Nah, itu penting sekali. Disitulah kita mengenal yang namanya Bapak Ibu reaksi dan refleksi ini yang saya tekankan dalam The Awaken Parenting itu adalah emosional ya. Emosional itu Bapak Ibu kita di anak usia dini, yang anak usia dini Bapak Ibu pasti tidak, Bapak Ibu guru yang ada di pendidikan anak usia dini pasti tidak asing dengan istilah sosial emosional ya. Kalau kita sebenarnya emosional dulu baru sosial, karena emosional ini kita berbicara tentang hubungan dengan diri sendiri, kemudian sosial itu kita berbicara tentang aspek sosial bersama dengan sahabat atau teman-teman kita. Nah, kalau di emosionalnya ini belum beres, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke hal yang sosial, biasanya akan terganggu juga sosialnya ya. Ini saya pernah mengundang bersama-sama kita berbicara ya di kalangan akademisi mahasiswa saya, kita berbicara tentang milestone ya. Milestone ini ada banyak milestone yang berbicara tentang sosial emosional itu ya. Salah satunya bagaimana kita menunjukkan kesabaran dalam berbagi, bergiliran dan sebagainya. Nah, tahu diri dalam aspek ini adalah aspek emosional ini dilatih dengan memahami bagaimana kondisi emosional kita, kemudian bagaimana hubungan sosial kita. Ya, sebelum saya lanjutkan kepada observasi ya atau cara kita berlatih secara praktisnya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aspek pertama ini dulu, bahwa ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan sebagai orang tua adalah pertama aspek tumbuh. Kalau aspek tumbuh itu adalah stimulasi gizi, yang kedua adalah aspek mental. Kita berbicara tentang perkembangan itu berbicara tentang aspek mental yang sebenarnya kognitif ini kan kita bicara mental ya Bapak Ibu. Kognitif ini yang dilakukan oleh salah satu peneliti ini ya. Kok kayak orang bodoh ya kelihatannya. Memangnya anaknya ngerti ya, tetapi padahal ini sudah dimulai di sini. Ya, ini yang disebut dengan stimulasi. Ya. Stimulasi kognitif itu bahkan di usia perkembangan seperti itu ya. Usia perkembangan bayi bahkan di janin yang seperti tadi saya sampaikan. Baik, ada yang bertanya? Langsung saja Pak Moderator kita sebelum saya lanjutkan pada aspek berikutnya. Baik, terima kasih Romo. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang langsung resen saja sudah? buka mic-nya karena waktu terbatas juga Bapak Ibu ya. Ayo langsung dibuka mic-nya. Dibuka Bu mic-nya. Oke, selamat siang Pak. Sebelumnya Ya, terima kasih saya udah dapat kesempatan bisa bertanya dengan Bapak Sulaiman langsung. Saya hanya ingin memastikan Pak, apakah benar penerapan yang sudah saya lakukan ke anak saya, kebetulan ada yang cowok dan cewek itu di kelas 4 dan di kelas 3 SD. Perihal mereka sering bertanya, kalau mereka di sekolah ataupun di lingkungan itu dipukul teman gitu ya, itu dibalas atau gimana? Karena kan seringan kalau dipukul jangan dibalas ya nak, gitu ya, yang sering mereka dengar dari sekolah mungkin sebelumnya di TK. Tapi saya hanya mengulang penerapan orang tua saya sebelumnya. Kalau kamu dipukul, kamu harus membalas, tapi harus juga memaafkannya. Dengan catatan supaya kamu tumbuh dan kembang nanti jadi sosok yang memiliki keberanian, tapi juga murah hati, pemaaf.
Karena di mana kan sekarang banyak sekali ya kasus bullying, dipukuli, tapi anak kita disuruh mengalah ya terus-terusan dapat perlakuan seperti itu, yang ada anaknya jadi minder dan tidak pede. Apakah penerapan saya ini udah benar? Kalaupun salah mohon dikoreksi. Buat pembelajaran saya juga. Gitu Pak, Baik. itu aja Bu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam kasus ini kan bullying yang tadi kita lihat adalah yang kita lihat dari video tadi itu adalah bullying dalam bentuk kekerasan fisik ya Bapak Ibu ya. Kekerasan fisik, tetapi ada satu lagi yang saya sebutkan tadi adalah walaupun topik kita bukan berbicara tentang bullying ya, tetapi di sini kita juga berbicara tentang aspek tumbuh dan kembang. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memahami bagaimana cara mendidik anak dalam konteks defense yang Ibu Dakina sampaikan tadi adalah defense mechanism. Apa itu? Mekanisme pertahanan diri. Ya, mekanisme pertahanan diri. Sesungguhnya kita itu, setiap manusia itu punya sudah secara biologis kita itu sudah dikaruniai. Nah, kalau mau ngomong konteksnya karunia, kita itu sudah ada mekanisme pertahanan diri dalam diri kita. Gitu. Jadi ada yang mereka itu bertahan, ada yang mereka itu secara fisik dan mental ya Bapak Ibu, dia bertahan, ada yang dia melawan, dan dia ada yang melarikan diri dari itu. Ya, secara sederhananya saya ngomong seperti itu. Ya, nah untuk anak-anak usia dini kita harus mengajarkan mekanisme pertahanan diri. Salah satu contoh ya yang sering saya ajarkan, bukan saya sering ajarkan, maksudnya yang saya tulis di buku saya adalah misalnya tentang identitas diri. Saya seorang laki-laki, saya seorang perempuan. Ya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Kasih tahu orang tua kalau seandainya tidak bisa melawan atau berteriak seperti itu. Itu salah satu contoh mekanisme pertahanan diri. Ya. Yang paling utama adalah mekanisme pertahanan diri itu ya melawan sebenarnya. Ya, melawan dalam arti bahwa bukan artinya dibalas dengan kekerasan, tetapi yang paling utama adalah anak-anak itu diajarkan bahwa ini tidak tepat. Kalau kamu misalnya dibullying, ya kasih tahu gurumu, bullying fisik misalnya. Jadi kita orang dewasa yang menyelesaikan. Karena misalnya anak ini juga tidak tahu cara penyelesaiannya, karena kan anak usia dini itu sangat konkret sekali ya. Misalnya dia membalasnya dengan dicolek sedikit, kemudian dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Itu kan juga jadi masalah nanti bagi ibu gitu loh. Tetapi diarahkan bahwa tidak membahayakan dirimu dan juga orang lain. Paham maksud saya, Bu? Ya, itu mekanisme pertahanan diri. Yang Ibu sampaikan tadi sudah cukup tepat ya, tetapi konkretnya tuh seperti apa? Anak itu butuh pengarahan seperti itu. Ya, yang ada di buku-buku ya yang diajarkan itu adalah mekanisme pertahanan diri dari bullying, kekerasan seksual. Ya, untuk anak usia dini itu ada tentang identitas diri. Nanti bukunya Bapak Ibu bisa saya bagikan soft filenya bagaimana caranya ya. Anak-anak itu sudah harus diberitahu bagaimana cara dia melawan dari aspek sexual abuse ini untuk anak-anak ya, untuk anak usia dini itu ada lagunya sentuhan boleh itu salah satunya itu ya. Nah, jadi harus hal-hal yang konkret yang Ibu ajarkan. Dan tidak malah membuat masalah yang baru, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan membalas, ya membalas itu kan sangat bagi anak tidak clear gitu. Ya bisa jadi dia malah nanti ambil batu malah kepala temennya diapakan jadi masalah baru buat Ibu misalnya, ya kan? Nah jadi setidaknya melarikan diri terlebih dahulu.
ya kasih tahu orang dewasa untuk segera menyelesaikannya gitu ya. Oke Pak, saya rasa cukup penjelasannya. Terima kasih. Iya, jadi hal yang konkret Oke. yang harus Ibu lebih detailkan kembali ke anak itu ya, karena case by case kan kadang-kadang berbeda gitu. Nah, makanya kita butuh dia setidaknya memberitahu kepada orang dewasa di sekitarnya. Baik Romo, di kolom chat ada pertanyaan. Ya. Saya bacakan ya. Kalau anak kita kena dampak dari emosional bullying, lalu kita sebagai orang tua bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya menjadi buruk untuk dirinya mereka? Maksudnya nggak paham saya ini. Untuk mendidik anak supaya menjadi buruk untuk dirinya mereka. Ada ibunya langsung boleh nanya deh. Halo Ibu, silahkan dibuka mic-nya biar Romo Sulaiman lebih jelas untuk menjawabnya ya. Halo Ibu Eleanor. Mungkin maksudnya Untuk dampak menjadi lebih baik mungkin. ya, untuk menjadi lebih baik ya. Karena dampak dari bullying emosional ini juga berentet ya, berentet Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau dia Bapak Ibu bullying misalnya marah kepada anak tapi dengan satu membandingkan atau dengan cara melampiaskan emosi negatif kepada anak, ada studi-studi yang mengobservasi, yang melaporkan bahwa dia lakukan bullying yang serupa kepada adiknya, ya, dan ini sangat berdampak pada efek negatif otaknya, kondisi otaknya. Ini akan bermasalah pada perkembangan sosial si anak, sosial emosional si anak itu. Seperti itu Ibu ya. Jadi yang pertama nanti di kesimpulan ada ini Bapak Ibu, yang apa saja tips yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu serupa semuanya ada di baik untuk anak yang SD, TK. Jadi kita harus benar-benar memahami anak kita itu seperti apa. Anak kita itu keunikannya seperti apa. Maka Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu ayah bunda orang tua di rumah ya, pemerintah saat ini sedang melakukan perubahan terhadap kurikulum yang ada. Ya, kurikulum yang ada itu yang tadinya kita kenal dengan kurikulum di luar dari konteks parenting ini ya, tetapi masih ada kaitannya, adalah kurikulum kemarin masih disebut dengan kurikulum prototype. Sekarang ada namanya kurikulum Merdeka ya. Kalau finalnya namanya kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Itu menandakan, mencirikan bahwa setiap individu itu memiliki keunikan, ya, keunikannya, baik secara emosional, kognitifnya, kemudian keterampilannya, dia punya keunggulan yang berbeda. Ya, untuk itulah saat ini guru dengan munculnya kurikulum yang baru ini, kita juga sedang menyusun contoh modulnya segala macam, itu harus lebih ekstra kerja keras. Kalau yang tadi semuanya harus diselesaikan, mata pelajaran ini 2 JP harus selesai ini tanpa melihat si anak ini sudah sampai di mana pemahamannya, logis matematisnya misalnya, dia belum bisa aljabar, tiba-tiba sudah diajarkan misalnya tentang sin cos gitu ya. Nah, itu kalau dulu yang penting selesai, ya, kalau sekarang tidak. Sekarang itu dibuat secara fase per fase gitu. Nah, itu dari aspek kognitif atau pengetahuan. Dari aspek keterampilan juga demikian. Dan tadi permasalahan Ibu tadi yang Ibu sampaikan yang kena emosi bullying itu tadi adalah aspek sikap. Ya, setiap orang dari ketiga aspek ini bisa jadi berbeda. Makanya sekarang itu kurikulum itu dibuat konteksnya adalah per fase, ya, fase A perkembangannya di usia ini akan mencapai seperti ini, fase B seperti ini, fase D C tidak ada, fase D dan fase E seperti ini ya. Jadi anak itu benar-benar dituntut, guru, orang tua dituntut benar-benar harus benar-benar dekat ya, mengetahui aspek-aspeknya yang seperti apa, dan rajin-rajin. Saya lanjut saja ya Bapak Ibu sedikit.
妈，上 Ya, 学太累 saya 了，我不要上学 saya 了。 potong sedikit, 好 Romo. 呀，不上学也可 Untuk 以的。 真的吗？ kegiatan kita karena tadi molor sampai jam 14.45 ya, kurang lebih masih ada 22 menit lagi ya. Oke, baik, siap. Oke, biar ada leluasa untuk menyampaikan materi. Terima Baik, kasih. siap. Baik, saya agak cepat-cepat ya, tetapi saya ada 50 sekian slide, tetapi ada hal yang cukup penting yang akan saya sampaikan. Tadi model pendidikannya sudah tadi ya Bapak Ibu. Kemudian dari treatment apa yang perlu kita lakukan kepada kepada anak-anak kita, baik itu kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua. Pertama tadi adalah kita memahami aspek tumbuhnya. Kemudian aspek perkembangannya dari sisi kondisi mental. Berarti dengan begitu kita juga dituntut untuk berlatih ya, dan mengobservasi secara langsung anak kita ini milestone ya. Milestone itu tahapan perkembangan dia itu secara emosional dan sosialnya itu seperti apa. Artinya sebagai orang tua kita harus mengikuti flow, apa itu ya istilahnya, polanya itu juga. Sebagai orang tua kita harus mengikuti ya, bagaimana kita bisa menjadi model agar anak-anak itu kalau ada emosi negatif dia bisa merilis emosi negatifnya. Artinya kita harus tahu caranya dulu ya. Salah satu contoh misalnya dengan melakukan meditasi. Meditasi ini bukan milik Buddhis saja Bapak Ibu, tetapi meditasi ini sudah dikembangkan dalam konsep sekarang itu mindfulness ya, dalam konsep mindfulness based stress reduction oleh beberapa ilmuwan ya. MBSR ini bahkan sudah banyak diadopsi di sekolah-sekolah sebagai salah satu teknik ya untuk dijadikan pola ya. Kalau yang saya perdalami itu adalah mindfulness mind up curriculum. Jadi bagaimana kurikulum di sekolah itu terintegrasi dengan aspek kondisi mental ya, sehingga dengan kondisi perkembangan mental yang baik maka aspek kognitif ya itu bisa lebih gampang diarahkan, apalagi aspek emosionalnya ya. Nah itu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar paham bagaimana cara merilis ya emosi-emosi negatif kita dan cara-cara kita untuk kemudian memberikan cara bagi anak kita defense mechanism ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru video ini ya sebagai salah satu pendekatan, misalnya adalah problem based learning atau juga scientific method ya, pendekatan saintifik ya dalam belajar ya. Nah, ini contoh misalnya orang tua yang menerapkan scientific model. Jadi disuruh observasi sendiri. Ini ada anak yang salah satunya contoh dia nggak mau sekolah karena dia lelah, capek ya. Kemudian orang tuanya bilang, 妈，上学太累了，我不要上学了。好呀，不上学也可以的。真的吗？真的呀，但是不上学的话就要工作了，因为妈妈也是一毕业就开始工作的。但你现在年龄太小，没有适合你的工作，只能出去捡垃圾了。好呀，那我今天就工作。好热啊！我们捡了多久了？我们刚捡了1个小时，工作时间至少还有5个小时哦。累死了。终于工作结束了。是啊，这些垃圾卖掉一共赚了3块钱。3块钱多不多？今晚你只能喝1瓶牛奶了，因为零食跟水果都太贵了，你的钱根本不够用，而且洗澡洗衣服也不可以，电费水费你也付不起。哦，还有，今天你不可以上厕所了，因为纸巾也是妈妈买的。哎，看来明天你要加班工作喽。啊，妈妈，明天我可以上学吗？为什么呢？你不是感觉上学很累吗？上学不怎么累。那你可要想好了，不要再变来变去了。你不上学真的没什么，早点工作而已。捡垃圾也能生活，只是过得苦一点。我跟你爸也减轻压力了。但你要上学呢，衣食住行爸妈都会帮助你，但前提是你一定要用功读书才行，因为养育你是爸妈的工作，读书是你自己的工作，明白了？明白了，妈妈，我会好好读书的。Ya, baik. Jadi ini salah satu teknik observasi langsung. Jadi anak-anak itu terkadang dia punya pikiran tertentu ya,
prejudis kita kemudian melakukan penghakiman terhadap itu. Ya, nah itu hal yang demikian ini sebenarnya sangat merugikan si anak karena dia pada saat ini membutuhkan bagaimana si anak ini memahami satu konsep bahwa sebenarnya kenapa sih kamu sekolah itu, ya kan? Benar nggak sih sekolah itu lebih capek daripada yang mama dan papa lakukan di dunia kerja gitu kan? Kalau anak-anak merasa bosan, tapi kadang-kadang ada anak yang itu tadi dia merasa nggak mau sekolah lagi karena misalnya itu tadi ada proses di sekolah bullying dan sebagainya. Maka kata kuncinya adalah komunikasi. Nanti kita lihat di akhir baik untuk anak usia dini atau anak usia remaja dan sebagainya itu orang tua harus membangun komunikasi yang baik. Nah, tadi kita sudah bicara aspek emosional, yang lainnya adalah keterampilan sosial atau aspek sosial. Yang juga milestone-nya ya sebenarnya kalau kenapa di usia dini itu anak-anak dilakukan stimulasi sosial emosional sosial ya. Karena itu tadi berhubungan dengan misalnya si Morgan mengatakan bahwa keterampilan sosial itu adalah kemampuan untuk menyatakan dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Nah, ini salah satu soft skill, keterampilan-keterampilan yang amat sangat dibutuhkan ketika si anak ini nanti ya pencapaian akhirnya itu nanti adalah di mana si anak ini misal contohnya di dunia kerja. Ya, di dunia kerja tentu akan berhadapan dengan orang yang banyak, ya. Itulah kenapa dia tahu kapan waktunya untuk bertahan, kapan waktunya untuk yang tadi saya katakan defense mechanism yang ditanyakan oleh bundanya Dakina dan Nandita, ya. Ini salah satu cara kita untuk mempersiapkan anak-anak kita itu menghadapi dunia ini, ya, secara tentunya adalah sosial, ya, secara sosial. Jadi bagaimana keterampilan emosional si anak, ya, yang dia pahami kemudian untuk digunakan, makanya keterampilan ini disebut dengan milestone-nya itu adalah sosial emosional atau emosional sosial, ya. Dengan memahami emosional sosialnya, maka si anak ini kita mempersiapkan anak-anak kita itu untuk bertahan, ya, menjadi bagaimana dia bisa bertahan maupun bagaimana dia bisa menghadapi lingkungan dia, ya, lingkungan sosialnya. Nah, inilah kenapa jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan berpatokan hanya ketika memasukkan anak ke anak Bapak Ibu ke TK itu jangan hanya berpikir anak saya harus sudah bisa baca. Nah, ini malah sebenarnya Bapak Ibu kalau berdasarkan undang-undang ya itu ini baik orang tua ya maupun sekolah ya kalau misalnya menuntut anak-anak itu sudah harus bisa membaca, berhitung misalnya, memaksakan itu ke anak-anak, ini sebenarnya sudah kekeliruan ya yang cukup besar. Kenapa? Karena pada prosesnya anak-anak itu yang disebut dengan belajar itu mereka adalah melalui stimulasi permainan. Maka mereka harus tetap fun, ya, harus happy belajar. Dengan happy ini yakin Bapak Ibu kalau dia mencintai cara belajar itu, dia tidak akan stuck belajar. Dia akan terus belajar dan belajar, ya. Tadi seperti yang saya contohkan, mengapa saya kok masih hobi belajar? Karena saya menikmati belajar itu. Dari kecil itu tidak ada traumatik dalam belajar. Tapi kalau sudah ada kasus-kasus trauma yang dihadapi anak, biasanya dia akan stuck. Dia sudah merasa akan malas ya belajar ya dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya pesankan pada Bapak Ibu, jangan menyerahkan sepenuhnya anak-anak kita itu kepada sekolah ya. Jadi jangan sekolah itu Bapak Ibu anggap seperti laundry ya. Jadi ada baju kotor ada baju kotor kemudian kita taruh di tempat laundry, kita ambil ya kita pakai, kita kotorin lagi. Nah, itu tidak tidak bijak kita seperti itu. Jadi sekolah iya memberikan aspek
ranah pembelajaran yang menstimulasi anak-anak kita melalui 3 ranah pembelajaran, aspek afektif atau sikap ya, kemudian aspek juga keterampilan dan aspek pengetahuan ya. Tetapi tidak hanya itu, karena treatment drillingnya itu juga harus dilanjutkan di sekolah. Baik, Bapak Edi, Ayah Edi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan Pak Edi. Sebentar, Bapak Ibu yang mau bertanya juga bisa ya, yang menyaksikan melalui YouTube. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat, nanti dari panitia ada yang mau menyampaikan. Silakan Pak Edi. Selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya yang barusan disampaikan Pak Sulaiman, sebenarnya saya sebagai seorang tua sebenarnya kadang-kadang kita sangat dilematis sekali dengan situasi kondisi yang ada. Apa yang kami ingin lakukan, kadang-kadang skill ilmu kita itu nggak ada di kitanya. Betul. Kita kadang-kadang kita tahu sesuatu itu kita hanya bisa mengajar berdasarkan pengalaman masa lalu. Kalau kita bilang pengalaman masa lalu, gimana orang tua saya mengajarkan kepada saya. Dan setelah kita cerna, sebenarnya dengan situasi kondisi saat ini tidak semuanya bisa direlevansikan lagi. Karena zaman sudah berubah, kondisi berubah. Kita tahu caranya tidak benar, tapi kadang-kadang kita tidak tahu cara yang benarnya itu apa, Romo. Contoh, tadi seperti disampaikan tentang tumbuh dan kembang. Jadi, pertanyaan saya adalah sebenarnya apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Apa saja yang harus saya lakukan untuk tumbuh dan apa saja yang harus saya lakukan untuk keterampilan sosialnya itu? Seperti contoh yang tadi Romo kasih contoh, seperti yang tadi kebetulan saya pernah dengar videonya itu yang contoh yang disuruh pungut sampah. Nah, saya udah coba bicarakan dengan anak saya baru kelas 2. Dia juga sama. Katanya dia kalau belajar malas, banyak pekerjaan rumahnya, banyak yang harus dikerjainnya, banyak yang harus dia baca. Karena kalau saya pribadi, saya lebih pengen anak saya itu belajar disiplin. Saya lebih pengennya ke sana karena saya selalu percaya bahwa dengan disiplin segala sesuatunya itu akan jauh lebih gampang. Kira-kira gimana pendapat Romo? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali Ayah Edi. Ini ayahnya Edi ya, anaknya Edi atau nama bapaknya Edi? Baik, terima Anaknya kasih. Clayton. Oh, oke. Oh iya, di dalam itu ya, ayahnya Clayton dan Chayton ya, Clayton. Oke, baik. Terima kasih. Saya pertama sangat apresiasi dengan Ayah Edi yang mau ikut kelas parenting kali ini. Karena biasanya ayah itu selalu memberikan menyerahkan pola pengasuhan anak itu kepada mami-maminya, iya kan? Ya, mungkin ibu-ibu di sini kalau disuruh curhat, iya nih, ya kan? Selalu kita pola pendidikan anak itu selalu disampaikan itu adalah tanggung jawabnya ibu ya. Itu salah satu masalah juga di masyarakat kita. Karena orang tua dalam hal ini ayah itu adalah tugasnya memberikan nafkah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya keliru ya, keliru Bapak Ibu. Keliru saya katakan bukan hanya keliru dalam konteks secara empirik, teori, tetapi secara empirik pun sebenarnya banyak yang telah membuktikan orang tua yang terlibat ya, ayah dan ibu terlibat dalam pola pengasuhan bersama-sama itu akan lebih sukses dalam melakukan dalam mengikuti tumbuh kembang anak mereka ya. Nah, baik. Itu yang tadi saya katakan Pak Edi bahwa orang tua di zaman dahulu seperti tadi lebih banyak melakukan penghakiman, kemudian perintah yang bentuknya perintah-perintah saja, kemudian tidak paham terhadap pembatasan teknologi dan sebagainya. Ini jelas masalah kita bersama di era sekarang ini Bapak Ibu. Lalu langkah apa yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah itu tadi, sudah tepat Pak Edi
turut serta ya dalam melakukan proses parenting ini. Jadi bukan ditugaskan hanya ibu yang di rumah, tetapi juga adalah kita sebagai ayah ya. Maka di perkumpulan saya itu apa namanya dokter pendidikan anak usia dini itu kita menekankan ya pola pengasuhan yang juga turut serta ayah di dalam pengasuhan itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak ini saya merujuk pada orang yang saya kenal ya, di mana ya tentu dia punya anak itu sekolah di Australia ya, sekolahnya di Australia. Kalau dia mengatakan sendiri waktu itu saya masih menjadi biku, Bante, kalau saya tidak mengikuti ya pola perkembangan si anak ini ya, bagaimana konsep-konsep yang terjadi di masa kekinian ini, maka saya akan semakin jauh. Catat Bapak Ibu, maka saya akan semakin jauh dengan anak saya. Ya, untungnya saya mengikuti pola ya, mengikuti pola konsep-konsep yang berkembang di zamannya sekarang ini, sehingga ya kalau mau dituruti pola pendidikan orang tua saya di zaman dulu ya tentu pasti saya akan semakin jauh. Jadi ada konsep kesadaran diri si orang tua ini sendiri, dia sudah awaken bahwa saya harus, nanti di kesimpulan saya sampaikan, harus menjadi teman ya, menjadi teman si anak itu, teman bermain, teman belajar dan sejenisnya. Maka baru kita bisa, ini pencapaian yang secara saya setuju dengan Bapak sampaikan ya, salah satunya adalah responsible decision making yang Bapak sampaikan tadi. Jadi adalah orang yang disiplin itu kan salah satu tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab, kemudian adalah relationship skill, kemudian social awareness-nya itu, kemudian self management dan self awareness-nya itu. Nah, ini yang harus kita temani. Salah satunya adalah temani mereka dalam bermain. Ini di buku The Awaken Parenting yang saya terbitkan melalui Dijen Bimas Buddha itu ya, kita lakukan bagaimana orang tua juga terlibat bermain bersama-sama. Nah, seperti ini contohnya Ibu Bapak. Alright, ready Elias? Start. What's number? Kita harus punya quality time. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menarik sekali ya. Ini juga salah satu video terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak ini wadah. Sabar ayo, jangan. Adik kasih kepada ayah setara mana? Saya setara patah. Kasih setara patah nah. Terima kasih. Tidak ada ibu bapa mana pun yang tahu masa depan anak, perkembangan anak semasa dia sunyi, sedih. Walau bagaimanapun, dia dapat melepaskan situasi tersebut melalui mainan yang bermain. Cerita pendek yang seronok dan peluk ke yang tenang daripada keluarga. Mempelajari semasa kanak-kanak adalah asas yang penting bagi perkembangan sepanjang hidup. Peningkatan untuk menyokong ke dia berbuat baik lebih berhasil daripada denda bila dia buat salah. Masih banyak cara lagi untuk meningkatkan disiplin positif untuk anak-anak. Didiklah anak dengan baik, janganlah memukul anak. Baik Bapak Ibu, itu video terakhir dan saya minta waktunya 3 menit sedikit lagi terkait dengan tindak lanjut, karena di sini juga ada Bapak Ibu yang mungkin anaknya sudah SMP dan SMA. Kata kuncinya sama, tadi kalau di anak usia dini seperti di video tadi kita terlibat dalam permainan. Jadi APE yang namanya alat permainan edukatif itu tidak perlu beli yang mahal-mahal. Misalnya beli yang dari luar negeri itu ada yang mahal banget itu, ada yang dari pendekatan Montessori punya segala macam, tidak perlu, tetapi yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi permainan ya bagi anak-anak kita. Lalu langkah tindak lanjutnya sekali lagi Bapak Ibu seperti iklan di video ini, communication is everything.
Jadi komunikasikan. Kadang-kadang definisi kita apa yang kita sampaikan itu belum tentunya nyangkut ya maksudnya. Karena yang ditunjukkan itu videonya orang itu apa namanya. Jadi yang digambarkan, yang dicukur itu ada ada ininya ya. Nah, itu ya. Ya, jadi komunikasi itu kata kuncinya. Setelah perkembangan itu harus kita pahami dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, Bapak Ibu. Jadi pertama ingatlah, Bapak Ibu kita semua ini adalah orang tua. Orang tua berarti kita punya sebagai figur otoritas, sekaligus jangan hanya menggunakan otoritas kita sebagai orang tua saja, tapi jadikan anak kita itu sekaligus sahabatnya. Kenapa? Karena kalau dia lebih mempercayai sahabatnya, lebih dekat sahabat yang di luarnya, bisa jadi nilai yang dibawa oleh sahabat di luarnya itu, nilai-nilai kehidupannya itu apa namanya keliru ya, yang seharusnya A ya, tetapi ternyata sebenarnya malah itu merusak anak kita. Jadi kita harus juga menjadi sahabat terbaik, kalyanamita bagi anak kita. Kemudian harta terindah yang bisa kita persembahkan, saya yakin Bapak Ibu juga sebagai pekerja atau yang buka toko segala macam itu sudah apa namanya sulit ya untuk berbagi, tetapi setidaknya harus ada quality time bersama-sama dalam ya sebulan itu setidaknya 2 kali ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, yang anaknya kuliah di Australia itu, bahwa dia dia bertekad walaupun saya sibuk punya usaha besar ya sebagai supplier di Indonesia yang cukup besar, tapi saya harus punya quality time. Jadi ada waktunya dia benar-benar fokus kepada keluarga, khususnya kepada si anak ini ya. Kemudian Bapak Ibu berilah mereka kebebasan, tetapi ingat juga keterikatan yang ibu bapak lebih pahami ya kepada si anak ini, sehingga kita sebut dengan bebas tapi terikat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mesti berhati-hati di pukul 3 sampai pukul 6 secara empirik, ini ada studinya. Anak-anak pulang sekolah itu yang sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi ya, yang sebenarnya di luar sekolah yang dapat merusak anak-anak kita ya. Maka kita harus lebih aware di usia-usia mereka setelah pulang sekolah itu sebenarnya mereka ngapain ya, sehingga kita harus tetap memantau itu. Kemudian tetapkan standar dan tujuan bersama. Ini balik lagi ke komunikasi tadi, kenapa kita menetapkan A, kenapa kita menetapkan B. Makan bersama ini juga penting, berujung pada quality time tadi juga. Kemudian yang lain adalah komunikasi 2 arah, balik ke komunikasi tadi. Kemudian merawat fisik dan mental. Mental ini bisa bentuk spiritual Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terus upgrade secara mental, ini artinya upgrade pengetahuan seperti pertanyaan Ayah Edi tadi, juga secara spiritual yang harus kita kembangkan itu seperti apa. Baiklah, ini 8 langkah tindak lanjut yang bisa kita terapkan secara bersama-sama, baik itu anak kita masih dalam tingkat SD atau apa. Kalau yang tadi saya sampaikan, walaupun dasarnya adalah untuk Bapak Ibu yang punya anak usia dini, tetapi langkah tindak lanjut itu juga perlu dipahami ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang usia-usia SMP, apalagi itu adalah usia-usia rawan, mereka akan berlari mengarah kemana ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Yo. Baik, terima kasih Romo atas materinya yang telah disampaikan. Tidak terasa sekali ya, dari pemaparan materi sampai tanya jawab sudah disampaikan pada saat ini, sudah di penghujung acara. Luar biasa sekali dari pemaparan materi dan antusias dari orang tua yang bertanya mengikuti webinar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber Romo Sulaiman ya, pada Bapak Ibu orang tua yang di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan parenting ini, karena pada dasarnya kegiatan ini adalah tujuannya untuk
orang tua semua ya, bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya dengan mengikuti kegiatan parenting ini kita sama-sama memahami perkembangan anak dari TK sampai SMA. Baik, dari acara yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya simpulkan sedikit. Yang pertama adalah bahwa orang tua itu adalah menjadi contoh. Apapun yang kita lakukan, anak-anak kecil, apalagi anak-anak usia dini itu mengikuti perkembangan apa yang dilakukan orang tua, baik dari ucapan, tindakan, perilaku, seperti halnya dalam video tadi, ketika orang tua membuang sampah sembarangan, anaknya pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi intinya adalah orang tua menjadi contoh perilaku kepada anak-anaknya. Yang kedua, orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak. Tidak hanya sekedar menyekolahkan anak, setelah itu semuanya tanggung jawab ada kepada guru, tetapi sebaliknya antara guru dan orang tua juga harus berkoordinasi yang baik, apalagi orang tua memiliki waktu yang banyak berkumpul dengan anak, sehingga orang tua juga memiliki peran yang lebih banyak dalam mendidik anak, karena pada dasarnya pendidikan anak itu dimulai dari lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah berkaitan dengan emosi, bahwa ketika kita orang tua memiliki emosi yang tidak baik ataupun emosi negatif, itu banyak sekali hal-hal buruk yang kita dapat. Salah satunya adalah berdampak pada kesehatan. Ya, kesehatan itu sangat dipengaruhi dengan pikiran kita. Oleh karena itu, dengan kita mengikuti kegiatan parenting ini, setelah mengetahui dampak-dampak negatif dari pikiran negatif, mari kita bersama-sama belajar, kita menghindari ataupun menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita supaya kehidupan di lingkungan keluarga menjadi harmonis, hubungan baik antara anak dan orang tua itu terjalin. Itu saja yang saya simpulkan dari narasumber. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan meskipun ini virtual ya. Narasumber kita luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Romo. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Pada Bapak Ibu wali murid yang saat ini berada di Zoom ataupun melalui channel YouTube, kami ucapkan banyak terima kasih. Beginilah ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan secara online, kadang-kadang ada kendala-kendala yang tidak bisa kita prediksi, meskipun kita sudah menyiapkan dengan baik. Yang namanya jarak jauh, pasti ada kendala-kendala yang di luar dugaan kami. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh narasumber kita untuk menutup acara pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak sebagai moderator yang sudah mengarahkan kegiatan pada kesempatan ini, juga kepada Ibu Meta, pada Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut ini bukan karena nilai anaknya saja ya, karena dikasih tahu nilainya menjadi ada nilai tambah nih anaknya. Jadi saya pikir bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab ya untuk upgrade ya. Ini salah satu langkah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses khususnya dalam membimbing anak-anaknya mencapai tujuan ya kehidupan dengan lebih baik. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Meta dan Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Terima kasih. Selamat sore. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih pada Dr. Sulaiman karena acara sudah selesai pada sore hari ini. Jika mau ada kepentingan ataupun pekerjaan lain, boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Baik, saya pamit. Bapak Ibu wali murid semuanya, karena acara belum selesai, masih ada satu acara lagi, yaitu sosialisasi dari Global Art. Oleh karena itu kami harapkan kepada Bapak Ibu orang tua untuk tetap berada di Zoom sampai acara selesai. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya yang masih setia dengan kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi penutup. Kami dari panitia
kegiatan parenting mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Bodhidharma yang sudah mendatangkan narasumber parenting yang sangat luar biasa sekali, pada Bapak Ibu guru Sekolah Bodhidharma yang sudah berperan aktif, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu wali murid ya. Bapak Ibu wali murid yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, karena kegiatan ini bukan semata-mata untuk nilai putra-putri Bapak Ibu saja, melainkan ada hal yang lebih penting dalam mengikuti kegiatan ini yaitu adalah kita menambah pengalaman baru, ilmu baru dalam mendidik putra-putri kita. Itulah hal-hal yang harus kita ketahui, bahwa dengan kita mengikuti kegiatan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi ada hal lain yang lebih penting daripada nilai, berkaitan dengan perkembangan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya, karena acara kita pada hari ini sudah selesai, saya selaku moderator kegiatan pada hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga Sekolah Bodhidharma bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lagi yang mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat, supaya kita juga bisa bersama-sama belajar untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya dan untuk kemajuan atau perkembangan Sekolah Bodhidharma. Semoga dengan adanya kegiatan ini bermanfaat untuk sekolah, bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan bermanfaat untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Harapan kita semoga anak-anak menjadi anak yang baik. Demikian acara yang sudah kita laksanakan bersama. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Acara pada sore hari ini saya akhiri dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu semuanya bisa keluar dari Zoom meeting. Oh sebentar, ada satu hal kegiatan lagi, yaitu foto Bapak Ibu ya. Kita foto secara virtual ya. Untuk petugas silakan mengambil gambar. Saudara Kanti ya. Ya Ibu Kanti untuk mengambil gambar kegiatan pada hari ini, silakan. Untuk kamera Bapak Ibu harap dibuka supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu juga aktif dalam kegiatan ini ya. Silakan semua kamera dibuka. Senyum semua Bapak Ibu ya. Jangan cemberut, angkat tangannya, mantap. 2 jempol. Ya. Halo panitia, sudah belum ini fotonya? Panitia sudah ya? Kasih kode Kanti. Kanti jawab di kolom chat Pak Har. Ya. Oh, oke. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di hari Senin nanti anak-anaknya. Kita bisa keluar di Zoom meeting pada hari ini.